kita sebagai masyarakat muslim dan muslimah, jangankan sejarah Islam, sejarah nasional kita peringati. Betul. 17 Agustus kita adakan hari kemerdekaan. Betul. 28 Oktober kita adakan yang namanya hari Sumpah Pemuda. 21 April ibu-ibu tidak pernah lupa yang namanya hari Kartini. Walaupun sampai hari ini belum pernah dengar ada hari Kartono. Betul. 22 Desember kita peringati juga hari Ibu. Walaupun sampai hari ini kita cari dari kalender tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember tidak akan ditemukan yang namanya hari Bapak. Yang ada hari Ibu. Yang sejarah nasional saja kita peringati, apakah lagi yang namanya sejarah Islam. Tadi disampaikan sama Pak Kepala Sekolah, hari ini kita sama-sama memperingati Isra dan juga Mi'raj sekaligus dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan mempersiapkan ujian yang akan dilakukan oleh kelas 3 SMK Negeri 3. Artinya apa? Kita peringati sejarah Islam dari mulai tanggal 1 Muharram, kita peringati hari besar Islam, yaitu tahun baru Islam. 12 Rabiul Awal kita adakan kelahiran Nabi. 27 Rajab kita adakan Isra Mi'raj. Itu semuanya tidak ada lain adalah sejarah Islam. Kenapa harus kita peringati? Kenapa harus kita ingat? Tidak ada lain adalah kalau kita mengingat sejarah, paling tidak kita bisa mengambil hikmah dari sejarah yang terjadi di saat itu, minimal akan menjadi pelajaran, inspirasi, bahkan manfaat yang bisa kita ambil. Isra Mi'raj, kejadian yang di luar kemampuan akal berpikir. Artinya apa? Kalau akal yang menerima kejadian Isra dan Mi'raj tentu tidak akan mungkin bisa menerima. Isra Mi'raj tidak mungkin akan bisa diterima dengan akal. Siapa yang menerima kejadian Isra dan Mi'raj itu adalah keimanan. Betul. Kenapa? Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu sesuatu yang tidak mungkin kalau waktu cuma sepertiga malam saja. Akal kita akan mengatakan tidak mungkin. Orang bisa mengatakan impossible. Kenapa? Gak mungkin, jarak jauh, waktu malam, kendaraan waktu itu belum ada Toyota, yang ada Honda. Iya. Belum ada Toyota, yang ada Honda. Gak mungkin bisa jarak jauh itu ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Tetapi Rasulullah ketika waktu itu bukan berjalan sendiri, bukan berangkat sendiri, tapi diberangkatkan. Tahu jadi, siap beres, tidak tahu apa-apa. Kenapa? Inilah yang harus menerima iman, bukan akal. Kalau akal yang menerima, tidak mungkin akan bisa diterima. Kenapa demikian? Karena akal akan terbatas kepada kekuasaan Allah dan iradah Allah. Contoh, namanya kita anak, pasti ada ibu, ada bapak, betul? Kalau tidak ada ibu, tidak ada bapak, ada anak enggak? Enggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada ibu, tidak ada bapak. Allah mau Nabi Adam tanpa ibu dan tanpa bapak ada di dunia ini. Betul? Betul. Biasa yang namanya perempuan itu hamil punya suami. Betul? Betul. Tapi kalau Allah mau perempuan pun juga hamil tanpa punya suami, Allah mau, bisa. Contoh, Siti Maryam hamil tanpa punya suami. Itu namanya Ruhul Kudus, disebutnya mukjizat. Ketika waktu itu Maryam hamil tanpa punya suami, disebutnya mukjizat. Di akhir zaman ternyata perempuan gak mau kalah sama Siti Maryam.
nggak punya suami, hamil juga. Cuma pertanyaannya, di zaman itu mujizat, kalau sekarang apa namanya? Apa namanya? Maksudnya, mohon izin Pak Biaya. Adik-adik yang berbahagia, jadi yang pertama, agar sistematis materi yang saya sampaikan dari peringatan Isra dan Mi'raj bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, Isra Mi'raj dalam rangka memperkuat iman, mengokohkan akidah, mengkristalisasikan ketauhidan. Kenapa? Satu ketika di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj, beliau dalam perjalanan menemukan harum yang amat sangat wangi banget waktu itu. Bertanya kepada malaikat Jibril, ada apa Muhammad? Ini harum apa Jibril? Memangnya kenapa? Saya belum pernah mencium harum sewangi ini, kata Rasulullah. Kata malaikat Jibril, Muhammad, ini harumnya Masito. Rasulullah tanya lagi, memangnya kenapa dengan Masito? Masito ini adalah pembantunya Fir'aun. Lalu satu ketika di saat dia nyisir anaknya Fir'aun, sisir yang dipegang itu jatuh. Kemudian ketika jatuh dia ambil sisirnya. Di saat ngambil sisir dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Rasulullah, anaknya Fir'aun bilang, hei Masito, apa yang kamu ucapkan tadi? Kata Masito, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anaknya Fir'aun nanya lagi, Masito, Allah itu siapa? Kata Masito, Allah itu Robbi wa Rabbuka, Tuhanku dan Tuhanmu. Kata anaknya Fir'aun, hei Masito, setahu saya yang jadi Tuhan itu babe saya. Kebetulan anak Fir'aun lagi ke Betawi, manggil sama Fir'aun babe. Kata Masito, bukan, itu Fir'aun bukan Tuhan. Kata anaknya Fir'aun, kalau begitu saya lapor sama bapak saya. Laporlah anaknya Fir'aun, laporlah anaknya Fir'aun ke Fir'aun. Bapak, kata anak, ada apa? Masito mengaku ada Tuhan selain daripada Bapak. Ini mengganggu stabilitas ketuhanan Bapak, kata anaknya Fir'aun. Benar kan? Benar. Yakin kamu? Kata anaknya, swear. Kebetulan kawannya anak-anak SMA 3. Benar nak? Benar. Panggil sekarang Masito. Dipanggil. Begitu sampai di hadapan Fir'aun, Masito, ya, kamu ngaku ada Tuhan selain daripada aku? Benar Fir'aun. Siapa Tuhanmu? Allah. Benarkah itu? Iya. Allah itu siapa? Robbi wa Rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah Fir'aun. Masito. Iya. Kamu kan pembantu? Memang. Gaji kamu kecil? Tahu. Ya. Gaji kamu kan kecil? Iya. Sekarang begini kata Fir'aun, saya akan bayar 3 kali lipat gaji kamu, tapi dengan catatan tinggalkan Tuhan yang kamu sembah. Kata Masito, kalau meninggalkan Tuhan dengan gaji cuma 3 kali lipat, naik enggak Fir'aun. 10 kali lipat saya bayar. Enggak. Lebih daripada itu saya kasih. Enggak. Kamu memang mau nyembah Tuhan kamu Allah? Iya, kata Masito. Kalau begitu, saya akan bebaskan kamu, jangan jadi pembantu lagi. Tapi saya akan gaji kamu dan kamu akan menikmati apa fasilitas istana ini, kata Fir'aun. Lagi-lagi Masito mengatakan, Fir'aun, kalau itu yang menjadi penawaranmu dan untuk aku meninggalkan keyakinanku, kata Masito, maaf, saya tidak akan pernah menerima harta yang banyak, kekayaan yang tidak sedikit. Kalau saya harus menggadaikan iman, maaf, saya tidak akan pernah mau. Fir'aun, kata Masito. Benarkah itu kamu Masito? Benar. Harta banyak, kekayaan yang tidak sedikit, paling saya nikmati 65 tahun Fir'aun. Dan 65 tahun pun juga sebelum 65 tahun sudah banyak yang tidak bisa saya makan.
Siput sudah tidak boleh makan. Kenapa? Darah tinggi dan kolesterol. Betul ya Pak Asus. Gula sudah tidak boleh makan. Banyak makan gula, apa namanya? Diabetes. Semuanya banyak yang sudah tidak makan. Kenapa demikian? Umur saya kalau sudah 65 tahun itu sudah mulai banyak perubahan. Di dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilu. Apabila umur semakin berkurang, kata Mas Ito, ceramah Mas Ito di hadapan Fir'aun, maka keberadaan badan saya juga sudah semakin berkurang. Mata saya sudah mulai lamur, pendengaran saya sudah mulai kabur, uban pun juga banyak bertabur, gigi satu persatu mundur, yang dimakan yang luntur-luntur, contoh seperti alamat dekat masuk lubang. Hidup harus pandai bersuh, jangan jadi orang yang takabur, nanti pisahan ujungnya bapak. Betul. Artinya apa? Sudah banyak yang terasa, sehingga kata Mas Ito, saya tidak mau Fir'aun, tetap saya akan mempertahankan iman saya. Kalau begitu Mas Ito, kata Fir'aun, saya akan kasih opsi kamu, hidup atau mati. Kata Mas Ito, lebih baik mati berkalang tanah dengan menjaga iman daripada harus saya hidup menggadaikan iman. Betul kan Mas Ito? Betul kata Mas Ito. Fir'aun itu, kamu tidak nyesel? Tidak. Sehingga saya Imam Abdul Aziz As-Samarqandi saya ingin sampaikan kepada anak-anak SMK Negeri 3. Beliau sampaikan ada 3 hal yang harus dimiliki oleh anak muda. Sebagaimana Nabi mengatakan, subhanu yaumin jalugod wa fi aidikum hayat wa mamatwa. Pemuda di hari ini akan menjadi tulang punggung di hari esok. Hidup dan matinya agama itu tergantung kepada para pemuda. Tidak pernah orang yang ceramah pakai harapan bangsa. Pernah dengar? Tidak. Enggak. Yang ada pemuda harapan bangsa, pemuda harapan agama, pemuda harapan pemudi. Betul. Betul. Artinya apa? Pemuda ini, kata Imam Abdul Aziz As-Samarqandi, harus memiliki 3 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama iman yang kuat. Boleh otak Jerman, tapi hati tetap Mekah, kata apa namanya itu Habibie. Otaknya boleh Jerman, tetapi hatinya tetap Mekah. Ini adik-adik, ya. Yang pertama harus punya iman. Sehingga hari ini guru agama, kepala sekolah memfasilitasi. Tadi dalam sambutan Pak Kepala Sekolah kita dengar bersama-sama, ini agama kita harus kita muliakan oleh kita, harus kita rayakan oleh kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Artinya apa? Iman harus kuat. Sebagaimana imannya Siti Masito. Sampai akhirnya bagaimana kata Mas Ito, pokoknya saya lebih baik mati Fir'aun untuk mempertahankan iman daripada hidup saya harus menggadaikan iman. Akhirnya bagaimana? Mas Ito digoreng dalam kuali besar, meregang nyawanya di dalam kuali besar, dan itu tercium oleh Rasulullah di kala beliau Isra dan juga Mi'raj. Artinya apa? Orang yang punya iman Allah muliakan, orang yang punya keyakinan Allah hargai, orang yang punya kepercayaan terhadap keberadaan Allah muliakan di dunia dan Allah muliakan di akhirat. Semoga anak-anak SMK 3 imannya kuat. Amin. Yang kedua, meneruskan pesan Imam Abdul Aziz As-Samarqandi, anak muda bukan cuma harus imannya kuat saja, tetapi yang kedua, otaknya harus penuh dengan ilmu pengetahuan, kepalanya harus penuh dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga persaingan yang semakin ketat, kemudian kehidupan juga semakin kadang-kadang sulit. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita akan menghadapi kesulitan dan kesusahan. Yang punya ilmu saja kadang-kadang susah, apalagi tidak punya ilmu.
sehingga kesempatan adik-adik bisa sekolah sampai SMK, apalagi sampai perguruan tinggi, itu harus merasa bersyukur. Kenapa? Masih banyak teman-teman adik yang tidak bisa lanjut sekolah. Kenapa demikian? Orang tua yang tentunya juga tidak akan pernah mewariskan harta dan kekayaan, tetapi ketika mewariskan ilmu itu akan sangat berharga dan berarti buat adik-adik. Biar harta tidak punya, yang penting banyak ilmu. Kenapa? Kata Imam Ali karramallahu wajhah, kalau kita punya harta, kita yang akan menjaganya. Tetapi ketika kita punya ilmu, maka kita yang akan dijaga oleh ilmu. Dan kalau juga punya ilmu, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita tidak akan pernah menghadapi kesulitan ketika kita punya ilmu. Sehingga Imam Abdul Aziz As-Samarqandi imannya kuatkan, kemudian pengetahuannya banyakkan. Untuk apa? Untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Kenapa? Karena ilmu itulah yang akan memberikan pancaran kehidupan bagi siapapun juga yang punya ilmu. Satu ketika Allah memberikan penawaran kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Sulaiman, ada apa ya Allah? Kamu akan aku kasih pilihan, mau harta, mau tahta, apa mau ilmu, kata Allah. Kata Nabi Sulaiman, saya pilih ilmu saja ya Allah. Allah nanya lagi, kenapa tidak kamu ambil harta Sulaiman? Kalau harta kamu banyak, apa yang kamu mau pasti kamu mudah. Apa yang kamu inginkan kamu tidak susah. Kenapa tidak kamu ambil harta? Nabi Sulaiman mengatakan, kalau saya punya harta banyak ya Allah, tapi tidak punya ilmu, tentu itu harta lama-lama akan habis. Kenapa? Karena saya tidak bisa melakukan dan menggunakan harta itu dengan cara yang baik, karena saya tidak punya ilmu. Allah tanya lagi, kenapa tidak kamu pilih tahta, jabatan, pangkat, kerajaan? Nabi Sulaiman lagi-lagi menjawab, ya Allah, kalau saya pilih pangkat dan jabatan, kekuasaan dan kerajaan, tapi saya tidak punya ilmu, bagaimana saya bisa mengurus rakyat? Bagaimana saya bisa mengurus bawahan kalau saya tidak punya ilmu? Sehingga ilmu yang saya utamakan dan ilmu yang saya nomor satukan. Kalau sudah punya ilmu, segalanya akan mudah. Dengan ilmu, segalanya tidak susah. Sehingga Nabi mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Mau dunia harus punya ilmu, mau akhirat harus punya ilmu, mau kedua-duanya itu juga harus punya ilmu. Sehingga Imam Abdul Aziz As-Samarqandi mengatakan, anak muda imannya harus kuat, kemudian ilmunya juga harus banyak. Ingat, kesempatan belajar jangan disia-siakan, manfaatkan untuk belajar dan belajar. Jangan sampai disia-siakan saat muda seperti ini, di saat waktu belajar seperti ini. Banyakkan ilmu, banyakkan pengetahuan, banyakkan keterampilan yang kita harus kita miliki. Yang ketiga, kata Imam Abdul Aziz As-Samarqandi kepada anak-anak muda ini, selain iman harus kuat, ilmu harus banyak, yang ketiganya harus banyak punya keterampilan. Kenapa demikian? Ilmu ada, pengetahuan memang tidak sedikit, tapi skillnya kurang. Sehingga adik-adik masuk di SMK ini tentu sangatlah beruntung, karena SMK ini sekolah menuju kerja. Betul? Bukan sekolah menengah kejuruan saja. SMK ini sekolah menuju kerja. Kalau adik sudah tamat dari sekolah ini, yakin dan percaya tidak akan menghadapi kesulitan. Yang jurusan otomotif tidak kerja di orang, bisa bikin sendiri. Apa namanya itu, bengkel. Yang jurusan pariwisata bisa juga bekerja. Kenapa? Punya skill, punya kemampuan. Sehingga Imam Abdul Aziz As-Samarqandi imannya kuat, artinya apa? Untuk membentengi agamanya supaya baik. Ilmunya banyak supaya pengetahuannya tidak sedikit. Keterampilannya ada agar kita tidak menghadapi kesulitan dikala kita menghadapi kehidupan ini. Kalau ini yang tiga kita dapatkan, khusus para pemuda, adik-adik siswa SMK 3 ini yakin dan percaya masa depan adik-adik akan semakin jauh lebih baik, dan insya Allah dimanapun kapanpun
dalam kondisi apapun, insya Allah adik-adik kita akan menghadapi kesulitan. Kenapa? Imannya punya, ilmunya ada, keterampilannya pun tidak sedikit. Ini yang pertama, iman kuatkan melalui peringatan Isra dan Mi'raj. Yang kedua, tentu dengan Isra dan Mi'raj ini korelasinya tidak ada lain adalah hal yang paling penting dan paling pokok dalam rangka memperingati sholat 5 waktu. Ada pertanyaan munkar wa nakir dikala kita ada di dalam kubur. Pertanyaannya 5. Yang pertama, man rabbuka. Yang kedua, wa man nabiyuka. Dan yang ketiga, wa ma kiblatuka. Yang keempat, wa man imamuka. Dan yang kelima, wa man ikhwanuka. Kita yakin di dalam kubur ada siksa? Bapak tanya, percaya di dalam kubur ada siksa? Ada nikmat, percaya? Udah pernah ke sana? Sama. Artinya apa? Kita punya keyakinan dalam kubur ada nikmat, dalam kubur ada siksa. Satu ketika waktu itu saya mimpin doa arwah. Pas begitu mimpin doa arwah, ada yang nanya jamaah, Ustaz, ada apa bilang? Itu Ustaz tadi mimpin doa arwah. Itu doanya sampai enggak kepada orang yang sudah meninggal? Saya jawab waktu itu, kalau saya bilang itu sampai Pak, saya bilang. Memangnya Bapak kenapa? Kalau saya kurang yakin Ustaz itu bisa sampai. Kalau kurang yakin gampang saya bilang, Pak. Bagaimana caranya? Bapak meninggal dulu, nanti saya doakan. Betul kan? Yang meninggal dulu baru doakan. Nanti kalau tidak sampai doanya balik lagi Bapak ke dunia, saya bilang. Artinya apa? Saya ingin sampaikan, percaya ada munkar wa nakir di dalam kuburan? Percaya? Nah, munkar wa nakir akan nanya 5 pertanyaan tadi. Yang pertama, man rabbuka. Hei mayat, siapa Tuhanmu? Mayat yang suka sholat akan gampang menjawabnya. Kenapa? Dia suka takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Allahu Akbar. Jawabannya ada dalam sholat. Munkar wa nakir dijawab sama mayat di dalam kubur. Hei munkar wa nakir, Tuhan saya itu adalah Allah. Itu kata mayat. Pertanyaan yang kedua, wa man nabiyuka. Siapa nabimu? Hei mayat, kata munkar wa nakir. Orang yang sholat juga akan menjawab. Jawabannya itu ada dalam sholat juga. Gimana? Ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita akan jawab juga di dalam kubur. Hei munkar wa nakir, nabi saya itu Muhammad. Kenapa? Saya hari-hari mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ditanya lagi, wa man imamuka, siapa pemimpin kamu? Kita akan menjawab juga bahwa Al-Quran itu adalah pemimpin kita. Kenapa? Ada satu surat yang wajib dibaca dalam sholat. Sholat wajib baca surat itu. Sholat sunat wajib baca surat itu. Bahkan sholat mayat pun juga wajib baca surat itu. Artinya apa? Kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah pemimpin kita. Quran imam kita. Kita sebagai makmum, Quran imam. Yang namanya makmum itu imam, betul. Kata Quran, Ramadan nanti masuk, kita puasa. Kan kita puasa semuanya, betul. Semua orang yang namanya masuk Ramadan tidak ada yang tidak ada yang tidak senang, betul. Semua senang. Orang tua senang, anak muda suka, anak kecil suka, ceria anak kecil. Walaupun ketika saya tanya satu persatu, jawabannya beda-beda. Anak kecil saya tanya, kenapa Ramadan masuk kok kelihatannya gembira banget? Apa kata anak-anak? Ramadan masuk sekolah libur. Itu kata anak-anak. Anak muda saya tanya lagi, nah kenapa setelah Ramadan masuk kok kelihatannya senang banget? Bagaimana enggak senang Pak? Ramadan masuk katanya kan yang tadinya tidak pernah sholat ke masjid, insya Allah Ramadan masuk sholat ke masjid walaupun cuma sampai malam kelima. Cek. Lampu. Jelek. Harus. Mati lampu. Ada yang berbahagia karena waktu juga termasuk karena ini suaranya nggak ada. Lanjutkan apa selesai saja? Lanjutkan selesai. Lanjut. Yang keempat pertanyaannya, wama kiblatuka, di mana kiblatmu? Kata munkar wa nakir. Mayat akan menjawab juga.
kiblat saya adalah Ka'bah. Dan itu jawabannya ada dalam sholat. Yang terakhir pertanyaannya, waman ihwanuka, siapa saudara kamu, hei mayat? Mayat juga akan menjawab. Ketika sholat kita mengucapkan assalamualaikum ke sebelah kanan, itu menyelamatkan muslim laki-laki. Salam ke sebelah kiri, itu menyelamatkan muslim perempuan. Artinya apa? Saudara kita ini muslim laki-laki dan muslim perempuan. Daerahnya tidak sama, nggak jadi masalah. Bahasanya berbeda, itu bukan urusan. Ketika syahadatnya sama, agamanya tidak berbeda, Quran yang dipakainya sama, itu saudara kita. Itu artinya apa? Bahwa sholat yang akan membantu kita di saat kita ada di dalam